Cek. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat Allah, kita masih bisa berjumpa pada malam hari ini walaupun dengan jarak yang di rumahnya masing-masing, tapi alhamdulillah masih ada kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran, melanjutkan thalabul ilmi walaupun dengan keterbatasan jarak. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah menegakkan dan juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan asbab itu kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita malam ini bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu syarah Jurumiyah, syarah matan Jurumiyah. Semoga pengarang kitab, musannifnya dan juga musannif dari Jurumiyah dan juga muallif dari syarah-syarahnya ilmunya diberkahi dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita mendapatkan berkah dari keilmuan ulama-ulama terdahulu dan diberikan kepahaman apa yang kita pelajari. Baik, kita mulai melanjutkan pembelajaran kita, yaitu syarah Jurumiyah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini. Kita masih di membahas i'rab. Nah, kemarin kita baru sampai membahas babul i'rab, cara membaca babul i'rab. Ternyata kemarin kita diajari oleh Dr. Aiman, pengarang Al-Kafi fi Syarhil Jurumiyah ini, ternyata membaca bab itu, membaca awal bab itu ada tiga cara membacanya. Bisa dibaca babu, bisa dibaca babi, bisa dibaca baba. Tergantung argumen yang kita bangun di atasnya. Kita membuat dia sebagai mubtada
atau membuat dia sebagai khobar, ataukah kita membuat dia sebagai maf'ul, atau membuat dia sebagai isim majrur dari huruf jar yang dibuang. Nah, semua itu tergantung argumen dari yang membaca. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas lebih dalam apa itu i'rab sebenarnya. Kenapa i'rab itu menjadi hal yang sangat amat penting ketika kita belajar nahwu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu fil lughati al-ifsahu yuqalu a'raba as-sabiyyu an nafsihi ay afsaha wa abana wa azhara. Wa yuqalu afsahul a'jamiyyu ay abana kalamahu wa azhara. Al-i'rabu Al-i'rabu. Dia menggunakan al di depannya. Ada al. Berarti apakah dia ini isim, fi'il atau huruf? Nah, dia adalah isim. Kenapa dia isim? Karena dia terletak di awal kalimat. Karena dia ada alnya. Nah, kenapa dia isim? Karena dia ada alnya. Oke. Kemudian al-i'rabu. Apakah i'rabnya? Setelah kita tahu dia isim, maka kita mencari i'rabnya. I'rab isim, ingat ada 3, rafa, nasab, dan jar. Rafa itu adalah i'rab aslinya. Kemudian nasab dan jar dia berubah karena ada sebab. Maka kita cari terlebih dahulu sebab berubahnya. Adakah penyebab yang dia bisa berubah menjadi nasab? Tidak ada. Ternyata tidak ada. Kenapa? Karena dia di awal. Tidak ada yang mendahului sama sekali. Kemudian, adakah sebab sehingga kata i'rab ini bisa dibaca jar? Ternyata juga tidak ada. Kenapa juga tidak ada? Ya, karena dia tidak didahului oleh huruf jar dan juga tidak didahului oleh mudhaf, sehingga dia kemungkinan menjadi mudhaf ilaih juga tidak ada. Sehingga ketika tidak ada kemungkinan dia dibaca nasab dan tidak ada kemungkinan dia dibaca jar, nah, sudah pasti dia menjadi dibaca bu bunyi ujungnya. Nah, inilah i'rab. Al-i'rabu. Nah, kemudian tinggal cari apakah kedudukan yang cocok bagi isim terletak di awal kalimat dan dibaca rafa. Apakah kedudukan yang cocok? Ternyata ketika kita sudah belajar nanti, oh, kedudukan yang cocok dia menjadi mubtada. Menjadi mubtada. Mubtada membutuhkan apa? Membutuhkan khobar. Ingat, mubtada selalu membutuhkan khobar. Maka ketika kita menemukan kata yang kita dudukkan dia sebagai mubtada, maka kewajiban kita berikutnya adalah mencarikan khobarnya. Karena mubtada tidak sempurna kalau tidak ada khobarnya. Manakah khobarnya? Nah, ingat, khobar itu kalau kita urutkan kemarin ada, sebelum-sebelumnya ada 6. Isim yang idhofah, isim yang mufrad, yang cocok dibaca rafa, idhofah yang cocok dibaca rafa, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, sibhu jumlah, jar majrur atau dzaraf. Maka kita urutkan dari atas. Adakah dia isim mufrad yang pantas dibaca rafa? Kita lihat, ternyata kata di depan i'rabu itu adalah
susunan jar majrur. Mana susunan jar majrur? Ada fi. Fi ini adalah bagian dari huruf jar. Ketika ada huruf jar, maka kewajiban berikutnya adalah mencari isim majrurnya. Isim majrur tidak mungkin terpisah oleh sesuatu antara dia dengan huruf jarnya. Nggak mungkin fi wal lughati, nggak mungkin. Dia pasti langsung fil lughati. Berarti isim yang terletak setelah huruf jar itu otomatis menjadi isim majrur. Sehingga al-lughati ini tidak cocok untuk dibaca rofa meskipun dia mufrad. Kenapa? Karena sudah didahului oleh huruf jar. Sehingga kedudukannya sudah direbut. Dia menjadi isim majrur. Isim majrur. Ketika dia menjadi isim majrur berarti dia harus dibaca jar. Mana tanda jarnya? Lughati. Kenapa? Karena dia mufrad muannas. Mufrad muannas. Kenapa mufrad muannas? Karena berakhiran tak marbuta. Berarti fil lughati ini adalah susunan jar majrur. Baik. Berarti fil lughati secara kaidah bisa saja dia menjadi khabar dari i'rab al-i'rabu mubtada al-i'rabu. Tetapi kan jar majrur itu menjadi khabar pada level yang paling akhir, pada urutan yang paling akhir. Maka kita harus mendahulukan yang paling pantas terlebih dahulu. Apa yang paling pantas terlebih dahulu tadi? Yang paling pantas menjadi khabar urutannya adalah isim mufrad yang dibaca rafa. Adakah dia? Ada ternyata. Ada al-ifsah. Al-ifsah ini isim fi'il atau huruf? Nah, dia isim. Kenapa? Karena ada al-nya. Lalu jadi apa dia? Sama seperti mengidentifikasi mubtada tadi. Adakah dia didahului oleh huruf jar? Tidak ada, sehingga dia tidak mungkin menjadi isim majrur. Nah, artinya dia tidak mungkin dibaca jar. Adakah dia menjadi maf'ul bih? Tidak ada, secara lafaz tidak ada fi'il yang mendahulunya, sehingga dia tidak mungkin juga dibaca nasab. Satu-satunya kemungkinan dia dibaca rafa, al-ifsahu. Sekarang kedudukannya menjadi apa dia? Nah, isim pantas dibaca rafa, menjadi apa dia? Nah, langsung dudukkan. Oh, ternyata dia menjadi cocok menjadi khabar dari al-i'rabu. Inilah dia. Walaupun jar majrur itu lebih dekat kepada mubtada, tetapi karena ada yang lebih cocok menjadi khabar selain jar majrur yaitu isim mufrad yang dibaca rafa, maka walaupun jar majrur itu lebih dekat kepada mubtada, tetap yang didahulukan adalah isim mufrad yang dibaca rafa. Nah, jadi dahulukan yang pantas didahulukan. Kenapa? Karena jar majrur itu menjadi khabar kalau sudah tidak ada yang lain lagi. Sudah tidak ada isim mufrad yang dibaca rafa, sudah tidak ada idhofah, sudah tidak ada jumlah ismiyah atau sudah tidak ada jumlah fi'liyah, baru jar majrur itu bisa mengambil kedudukan sebagai khabar. Berarti al-i'rabu fil lughati al-ifsahu adalah jumlah ismiyah. Nah, kenapa? Karena dia terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada'nya adalah al-i'rabu, khabarnya adalah al-ifsahu. Fil lughati menjadi apa? Fil lughati menjadi keterangan. Sehingga karena dia ini keterangan, kalaupun dia tidak ada, tidak masalah sebenarnya. Tidak akan terlalu berarti. Misalnya kita hilangkan fil lughati itu. Al-i'rabu al-ifsahu. I'rab itu al-ifsah, penjelasan. Nah, jadilah
Sudah enak sebenarnya artinya, walaupun tanpa ada fil lughati. Hanya saja penambahan fil lughati itu sebagai keterangan. Keterangan apa? Secara bahasa. Tetapi kalau yang dihapus adalah khabarnya, maka akan kacau maknanya. Al-ifsah misalnya dihapus. Atau al-ifsah ini ditempatkan sebagai keterangan. Sehingga dia kalau dihapus, maka kacau. Al-i'rabu fil lughati. I'rab itu secara bahasa. Udah, sampai situ saja perkataan kita. Tidak ada sambungannya. Maka kan bingung. Kalau kita ngomong dengan orang, kita menyampaikan informasi, informasinya berhenti di tengah. Orang kan bingung. I'rab itu secara bahasa. Sudah kita sampai berhenti di situ saja kita ngomong, kemudian kita tinggal. Orang kan bingung. Lah, ini apa maksud dia tadi ngomong seperti itu? Nah, itulah ketika kita belajar di awal dulu kan kita dijelaskan oleh Dr. Aiman bahwa kalam itu dalam bahasa Arab harus mufid. Kalam itu dalam bahasa Arab harus mufid, harus sempurna. Artinya ada informasi yang bisa ditangkap oleh lawan bicara kita, atau informasi yang bisa ditangkap dari kitab atau dari teks yang kita baca. Artinya ketika kita membaca, kok tidak ada informasi yang bisa ditangkap, berarti ada yang salah. Entah cara kita membacanya salah, atau menempatkan kedudukannya yang salah. Inilah bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalam itu harus mufid, harus sempurna. Kalau tidak mufid, dia tidak disebut kalam, tetapi disebut suara. Nah, jadi dalam bahasa Arab ada kalam, ada saut. Kalau kalam dia harus mufid, harus sempurna, harus membawa informasi, harus dipahami. Tapi kalau dia tidak dipahami, tidak dimengerti, maka dia bukan kalam, bukan ucapan dalam bahasa Arab, disebut saut. Saut itu suara. Nah, gini, tepuk-tepuk a i u namanya suara, bukan ucapan. Nah, baik, al-i'rabu fil lughati al-ifsahu. I'rab itu secara bahasa adalah penjelasan. Nah, jadi penerangan atau menjelaskan. Yuqalu dikatakan disebutkan a'raba as-sabiyyu an nafsi. Ini penggunakan kata araba itu arti secara bahasa. Al-i'rabu itu diambil dari kata araba atau a'raba yang mengartikan yang bermakna penjelasan atau menjelaskan. Sehingga orang Arab mengatakan a'raba as-sabiyyu an nafsihi. Ay afsaha wa abana wa azhara. Anak laki-laki, seorang anak menjelaskan tentang dirinya. Nah, artinya secara bahasa al-i'rab itu artinya menjelaskan atau penjelasan. Maka ketika kata itu tidak ada i'rabnya atau i'rabnya tidak dipahami, maka dia tidak akan jelas. Nah, karena fungsi i'rab itu memberikan penjelasan. Jadi ketika i'rab itu tidak dipahami dengan baik, maka akan bingung. Dia akan tidak jelas. Wal i'rabu fil istilahi. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam. I'rab secara istilah. Nah, i'rab secara istilah adalah huwa taghyiru dhabti awakhiril kalim. Huwa taghyiru dhabti awakhiril kalim. Al-i'rabu fil istilahi. I'rab secara istilah adalah huwa menjadi mubtada. Kenapa? Karena diletaknya di awal kalimat lagi. Setelah menjadi khabar dari al-i'rabu. Hampir sama seperti sunan di atas tadi. Cuman ini khabarnya berupa jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah berarti khabarnya yang berjumlah ismiyah itu dimulai dari mubtada dan khabar lagi. Berarti huwa ini isim fi'il huruf, dia isim. Kenapa? Karena dia isim dhamir. Isim dhamir apa i'rabnya? I'rabnya rafa, tapi muqaddarah. Kenapa? Karena dia mabni. Huwa dia menjadi mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya taghyiru
awakhiril kalimi. Khabarnya adalah taghyiru awakhiril kalimi. Taghyiru berarti ini khabar jenis yang mana ini? Nah, ini khabar jenis yang idhofah. Jenis yang idhofah. Taghyiru awakhiril kalimi. Jenisnya idhofah. Kenapa idhofah? Karena ketika diputus salah satu dari susunan ini, maka maknanya akan bingung. Misalnya diputus taghyirun. I'rab itu taghyirun, perubahan. Sehingga kalau diputus segitu aja, doptin awakhiril kalimi menjadi apa? Nanti akan bingung. Nah, maka dia disambung semua. Huwa taghyiru dopti awakhiril kalimi. Berarti ini khabarnya berupa idhofah yang dibaca rofa. Mana yang rofanya? Yaitu mudhof yang pertama. Kenapa mudhof yang pertama? Nanti kita cek. Taghyiru isim fi'il huruf isim. Kenapa isim? Karena berasal dari wazan taf'ilun. Taf'ilun. Memang tak itu adalah salah satu di antara tanda-tanda mudharaah, tanda-tanda fi'il mudhari. Tapi tidak semua kata yang diawali oleh huruf ta adalah pasti fi'il mudhari. Nah, tergantung wazannya juga. Taghyiru itu wazannya adalah taf'ilun. Taf'ilun itu adalah fi'il, adalah isim masdar dari af'ala yuf'ilu taf'ilun. Jadi taghyiru dia bukan fi'il mudhari walaupun diawali oleh huruf ta, tetapi dia adalah isim. Menjadi apa dia? Menjadi khobar dari huwa. Menjadi mudhaf. Kenapa? Karena dia tidak sempurna. Dia tidak ada al dan tidak boleh dibaca tanwin. Kenapa? Karena dia mudhaf. Mudhaf dari dhafti. Dhabti. Berarti dhabti ini menjadi mudhaf ilaih. Ingat, mudhaf ilaih harus dibaca jer, harus dalam i'rab jer. Sehingga kata dhab tidak mungkin dibaca dhabtu dan tidak mungkin dibaca dhabta. Dia harus dibaca dhabti atau dhabtin. Nah, tinggal lihat. Kalau dhabtin berarti sudah selesai. Taghyiru dhabtin. Nah, lalu awakhiri kalim itu jadi apa? Karena akan bingung nanti awakhiri menjadi apa maknanya, maka disambung lagi. Berarti dhabti ini selain menjadi mudhaf ilaih, dia menjadi mudhaf lagi. Nah, mudhaf di mana? Mudhaf dari mana? Mudhaf dari awakhiri. Berarti karena dhabti mudhaf, berarti kata setelahnya otomatis menjadi mudhaf ilaih. Sehingga dia harus dibaca jer, tidak boleh dibaca awakhirah dan tidak boleh dibaca awakhiru, harus awakhiri. Kenapa? Karena awakhiri menjadi mudhaf ilaih. Awakhiri menjadi mudhaf lagi. Mudhaf membutuhkan mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya? Al-kalimi. Berarti al-kalim harus dibaca mi, tidak boleh dibaca ma, tidak boleh dibaca mu, harus dibaca mi, harus dibaca jer. Kenapa? Karena menjadi mudhaf ilaih dari awakhiri. Sehingga susunan
taghyiru dhafti awakhiril kalimi itu menjadi susunan idhofah yang sangat panjang. Mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf, mudhaf ilaih lagi. Berarti dalam satu rangkaian ada 3 mudhaf ilaih, ada 3 idhofah di situ. Nah, ini tidak masalah. Idhofah itu bertumpuk-tumpuk seperti itu tidak masalah. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata majemuk. Kalau dia dipisah, kata majemuk itu kalau dia pisah, dia memiliki makna masing-masing. Tetapi ketika dia digabung, dia memiliki makna yang baru. Contoh rumah. Rumah kalau dipisah ya rumah. Tetapi kalau digabung antara rumah dan sakit, nah dia memiliki makna yang baru lagi. Rumah sakit, ya, tempat orang sakit dan sebagainya. Contoh lagi, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada papan tulis. Ya papan dia sudah punya makna lagi, papan tulis ya sudah punya makna lagi tulis. Tetapi ketika digabung dia memiliki makna yang baru. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata majemuk, kalau dalam bahasa Arab disebut idhofah. Taghyir, perubahan, dhafti, harokat. Nah, kalau dipisah dia punya makna masing-masing, tetapi ketika digabung dia menciptakan makna yang baru. Baik. Sekarang kita terjemahkan. Al-i'rabu fil istilahi wa taghyiru dhabti awakhiril kalimi. I'rab itu secara istilah pengertiannya adalah perubahan harokat akhir-akhir kalimat-kalimat. Jadi i'rab itu secara istilah adalah perubahan dari akhir-akhir setiap kalimat. Taghyiru dhabtin atau tashkili awakhiril kalimi min dhammin ila fathin ila kasrin. Nah, yaitu berubahnya harokat akhir kalimat-kalimat dari dhammah menjadi fathah atau menjadi kasroh. Itulah yang disebut dengan i'rab. Berubahnya kata dari dibaca dhammah menjadi fathah, menjadi kasroh. Nah, itulah yang disebut dengan i'rab. Kita membaca al-i'rabu karena dia mubtada, dan kita membaca dia al-i'raba karena dia maf'ul, atau kita membaca bil i'rabi karena dia jar majrur. Nah, bunyi rubahan dari dan bi itulah yang disebut dengan i'rab. Fal kalimatu indama yataghayyaru dhabtu akhiriha mislu Muhammadin li'anna akhiraha yataghayyaru wa hadza at-taghayyuru yakunu ala hasbil i'rabi. Maka kalimat ketika berubah akhir-akhirnya seperti Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, ketika berubah itu, maka berubah itu sesuai dengan i'rabnya. Jadi Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Katanya sama-sama Muhammad. Di awalnya mim ha dan mim dal. Sama Muhammad semua, tetapi bunyi di akhirnya Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Nah, bunyi dun dan din itu, nah itulah yang disebut dengan i'rab. Contoh, indama naqulu, ketika kita membaca, kita mengatakan jaa Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, salimtu ala Muhammadin. Nah, berubahnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin itu karena i'rab. Jadi apa dia dalam i'rab? Kita baca. Fanajid anna kalimata Muhammad fil misalil awwali
Maka kita dapati fanajid anna kalimat Muhammad, bahwa kata Muhammad fil misalil awali, dalam contoh yang pertama itu fa'ilun marfu'un, adalah fa'il yang dibaca rofa. Oke. Ada ja'a Muhammadun. Ja'a adalah fi'il fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah Muhammadun. Maka Muhammadun ini dibaca rofa karena i'rabnya adalah fa'il yang harus dibaca rofa. Nah, jadi berubahnya itu pertama karena dia dibaca rofa karena dia adalah fa'il. Itu yang ja'a Muhammadun. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, dan tanda rafa'nya adalah apa? Tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, oke, yang kedua, wa najidha fil misali tsani maf'ulan bih. Dan kita dapati di contoh yang kedua dia menjadi maf'ul bih. Nah, yang kedua contohnya ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu adalah fi'il plus fa'ilnya. Fi'il apa dia? Fi'il madi. Dan dia sudah ada fa'il di dalamnya. Fa'ilnya adalah ana. Atau anta juga bisa. Nah, anta juga bisa, boleh anta. Tergantung yang baca. Boleh juga anti. Nah, berarti dia sudah ada fa'il di dalamnya. Nah, berarti dia sudah ada fi'il plus fa'il. Muhammadan jadi apa? Nah, Muhammadan menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu kalau dalam bahasa Indonesia menjadi objek. Nah, menjadi objek, sesuatu yang terkena perbuatan dari pelaku. Itu namanya maf'ul. Itu namanya objek. Contoh, saya mengangkat vas bunga. Nah, saya mengangkat vas bunga. Nah, mengangkat itu kata kerja. Yang bekerja adalah saya. Yang dikenai pekerjaan adalah vas bunga. Nah, saya adalah fa'il, mengangkat adalah kata kerja, dan vas bunga adalah maf'ul bih, adalah objeknya. Nah, berarti ra'aitu Muhammadan. Ra'anya adalah fi'il, kata kerja. Tunya adalah ana yang mengerjai atau yang bekerja, yang berbuat. Muhammadan adalah maf'ulnya atau objeknya yang terkena pekerjaan. Nah, i'rabnya maf'ul dia harus nasab. Nah, sehingga berubahnya dari yang contoh pertama tadi kita menemukan dia dibaca ja'a Muhammadun karena dia sebagai fa'il, maka ketika contoh yang kedua ini kita dapati dia ra'aitu Muhammadan dibaca nasab dengan tanda nasabnya fathah karena dia menjadi maf'ul. Nah, perubahan itu disebut berubah karena i'rabnya. Kalau yang pertama menjadi fa'il, kalau yang kedua menjadi maf'ul bi. Apa itu maf'ul bi? Nanti insyaallah kita akan bahas lebih dalam. Salimtu ala Muhammadin. Contoh yang ketiga, salimtu ala Muhammadin. Kama najidha fil misali asalisi isman majruran.
Dan kita dapati pula di contoh yang kedua, Muhammad itu menjadi isim majrur. Salimtu ala Muhammadin. Salimtu sudah menjadi fi'il plus fa'il. Oke, fi'il plus fa'il artinya sudah sempurna. Seandainya pun tidak ada kata lagi, dia sudah aman sebenarnya. Cuman dia tidak jelas kalamnya, harus membutuhkan maf'ul bih. Nah, harus membutuhkan maf'ul bih. Salim tu aku apa namanya? Apa salim itu? Salim itu menyelamati. Nah, menyelamati atau menyelamatkan. Maka ala Muhammadin, ketika tidak ada apapun, orang kan bingung, nggak sempurna maknanya. Maka dia butuh sesuatu di depannya dan butuh maf'ul. Nah, ala Muhammadin ini sebenarnya dia adalah maf'ul, tetapi hadir dalam bentuk atau dengan bantuan huruf jar. Ini ada dalam pelajaran atau ada dalam kaidah itu ditemukan dalam kitab Jami'ud Durus. Ada kalanya maf'ul bih itu hadir dengan perantara atau bantuan huruf jar. Ada kalanya langsung saja seperti Muhammadan tadi ada, tapi ada kalanya juga dia membutuhkan perantara huruf jar. Nanti bisa dibuka di Jami'ud Durus. Ala Muhammadin. Maka Muhammadin di sini dia berubah lagi. Tadi Muhammadun, kemudian Muhammadan, sekarang Muhammadin. Kenapa dia dibaca Muhammadin? Karena i'rabnya sudah berubah. Karena dia menjadi isim majrur. Kenapa dia jadi isim majrur? Karena diawali atau didahului oleh huruf jar. Sehingga dia harus menjadi isim majrur. Muhammadin. Nah, maka kita dapati ternyata tiga-tiga ini berubah. Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Falabzu Muhammad mu'rabun li'anna akhirahu yataghayyaru. Maka lafaz Muhammad itu disebut lafaz yang mu'rab. Apa yang mu'rab itu? Yang menerima perubahan. Kenapa? Karena akhirnya menerima perubahan. Dia bisa dibaca Muhammadun, Muhammadan, dan bisa dibaca Muhammadin. Maka kata-kata yang menerima perubahan seperti itu disebut kata-kata yang mu'rab. Nah, menerima perubahan. Perubahan itu disebut dengan i'rab. Kata-kata yang menerima perubahan itu disebut dengan kata-kata yang mu'rab. Nah, jadi secara tidak langsung, Dr. Aiman ini sedang mengatakan kepada kita bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ada yang mu'rab menerima perubahan dan ada yang mabni. Mabni itu tidak menerima perubahan, tetapi i'rabnya tetap sama, tetap ada. Hanya saja dia tidak mengalami perubahan. Ini makanya ditambahi dalam penjelasannya wal i'rabu diddul bina'i. Famal bina'u? I'rab itu lawan dari bina. Apakah bina itu? Nah, jadi ada i'rab, ada mu'rab, ada mabni. Nah, ada yang berubah dan ada yang tetap. Apa yang bina itu? Bina al-bina'u huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan minad dhabbati. Nah, bina atau mabni itu adalah tetapnya akhir kalimat halatan wahidatan, hanya dalam satu kondisi. Hanya dalam satu kondisi. Dari harokatnya itu tidak mungkin berubah. Dia kalau sudah dipecah fathah, ya fathah terus. Mau dia menjadi maf'ul, mau dia menjadi fa'il, mau menjadi jar, dia tetap tidak mungkin berubah. Kenapa? Karena dia bina atau dia mabni. Wala yataghayyaru bitaghayyuril mawqi'il i'rabi wala al-awamili ad-dakhilati alaihi.
dan tidak berubah pula karena posisi i'rab, dan tidak juga berubah karena kemasukan awamil. Jadi kalau kata yang mabni itu walaupun i'rabnya berubah, posisi i'rabnya berubah, misal dia menjadi maf'ul atau menjadi fa'il atau menjadi ism majrur, karena dia mabni, dia tidak mungkin berubah. Kalau dia sudah fathah, kodratnya sudah fathah seterusnya. Walaupun dia menjadi apapun dalam i'rab, dia tidak berubah. Dan begitu pula, meskipun kemasukan awamil, dia tidak berpengaruh. Kenapa? Karena dia mabni. Contoh, kemasukan isim inna, atau kemasukan isim kana, atau kemasukan apapun yang bisa merubah i'rab pada umumnya, tetapi karena pada kata-kata yang mabni, dia tidak mengalami perubahan. Mislah haula'i. Contoh, ada kalimat atau ada kata haula'i. Haula'i itu adalah isim isyarah. Fahiya kalimatun mabniyatun 'alal kasri daiman. Haitsu taqulu, maka haula'i itu adalah kata yang mabni atau tetap selama-lamanya dibaca kasroh. Jadi tidak mungkin dibaca haula'u atau haula'a. Dia mabni selama-lamanya dibaca haula'i. Meskipun kemasukan awamil, meskipun kemasukan inna misalnya. Inna itu kan ketika masuk pada isim, dia merubah i'rab, dia menjadi nasab. Tetapi ketika inna itu bergabung dengan haula'i, maka haula'i itu tidak berubah. Dia tetap dibaca inna haula'i, tidak perlu dibaca inna haula. Kenapa? Karena dia mabni. Contoh, jaa haula'i. Nah, ini kan kalau di Muhammadun tadi ketika bergandengan dengan jaa, dia menjadi fa'il. Sama, jaa haula'i dia juga menjadi fa'il. Tadi fa'il itu kan dia harus dibaca rofa. Tetapi karena haula'i ini isim isyarah, dan isim isyarah itu mabni, sehingga dia tidak perlu dibaca ja'a haula'u. Dia tetap dibaca ja'a haula'i. Dia i'rabnya tetap disebut rofa, tetapi rofa'nya disebut rofa muqaddarah. Kenapa? Karena dia fa'ilnya adalah isim isyarah yang mabni alal kasrah. Jadi walaupun dia menjadi fa'il, tidak perlu dia dibaca haula'i, tetap haula'u, dia tetap haula'i. Contoh yang kedua, ada kata ra'aitu haula'i. Tadi di contoh yang sebelumnya, ra'aitu ini di depannya adalah maf'ul bih. Sama, ini juga haula ini sini juga dia menjadi maf'ul bih. Tetapi maf'ul bih di sini tidak perlu dibaca nasab, walaupun i'rab maf'ul bih itu dia harus dibaca nasab, tetapi karena haula'i ini di sini adalah isim isyarah yang mabni alal kasrah, yang tetap atas kasrah, sehingga dia tetap dibaca haula'i, tidak dibaca haula'a. Kenapa? Karena dia mabni. Salim tu ala haula'i. Ada kata salim tu haula ala haula'i. Sama, ala haula'i ini dia menjadi isim majrur. Karena dia isim majrur, kebetulan dia mabni atas kasrah. Tapi walaupun dia mabni atas kasroh dan dia kemasukan huruf jar, i'rabnya tidak disebut kasroh zahirah, tetapi kasroh muqaddarah. Tetap. Kenapa? Karena haula'i ini adalah isim isyarah yang mabni ala kasroh. Dia tidak mu'rab, tidak menerima perubahan. Fanajid, maka kita dapati anna kalimat haula'i, sesungguhnya bahwasanya kata haula'i waradat yang ada atau yang sampai fil amsilati di dalam contoh-contoh
as-salisati. Yang tiga, di dalam tiga contoh tadi, mabniyatan alal kasrati. Halnya dalam mabni dalam atas kasrah. Mabniyatan menjadi hal. Hal dari mana sahibulnya? Sahibul halnya adalah haulai. Halnya mereka adalah mabni atas kasrah. Wa hadza al-kasru lam yataghayyar. Dan kasrah yang ada dalam haula ini tidak mungkin berubah. Fahiya fil misalil awwali, dalam contoh yang pertama dia itu menjadi fa'il. Wa fil misalis tsani maf'ulun bih. Dan di contoh yang kedua dia menjadi maf'ul bih. Wa fil misali as-salisi ismun majrurun. Dan di contoh yang ketiga dia menjadi isim majrur. Fal mabniyu mislul mayyiti la yataghayyaru. Ini ungkapan dari Dr. Aiman. Beliau mengatakan mabni itu serupa dengan mayat. Mayat itu la yataghayyar, dia tidak mungkin bergerak, tidak mungkin berubah. Jadi ya sudah, kalau mati ya mati, pakem seperti itu, dia seperti benda mati, tidak mungkin berubah. Fal kalimatu al mabniyatu, maka kalimah-kalimah yang mabni, kata-kata yang mabni tubna ala halatin wahidatin wala tataghayyaru hadhil halatu. Dan kata-kata yang mabni itu hanya dibuat atau hanya dibangun dalam satu kondisi dan dia tidak mungkin berubah. Kalau dia mabni alal kasrah ya sudah, selamanya dia dibaca kasrah. Kalau dia mabni alal fathah, selamanya dia dibaca fathah. Kalau dia mabni alal dhammah, maka selamanya dia dibaca dhammah. Mau apapun i'rabnya, mau jadi apapun dia dalam keadaan sebuah kalimat, di dalam sebuah jumlah, dia tetap sebagaimana kemabniyannya. Nah, seperti itulah yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita sedang mempelajari tentang i'rab. I'rab itu, nah kita rangkum dari awal, bagi teman-teman yang belum masuk dari i'rab itu, pertama kita diajari bahwa i'rab itu adalah berfungsi memberikan penjelasan bagi sebuah kata, sehingga dalam istilah i'rab itu adalah berubahnya akhir-akhir dari sebuah kalimat. Dia dibaca a, i atau u di ujung kata itu, akhir-akhir dari setiap kata itu, itulah yang disebut dengan i'rab. Dia. Dan yang ketiga, Dr. Aiman menjelaskan kepada kita bahwasanya kata itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Mu'rab itu menerima perubahan i'rab sesuai dengan i'rabnya. Kalau dia fa'il, dia dibaca dhammah. Kalau dia harus dibaca nasab, dia dibunyikan nasabnya. Kalau dia jar, dia harus dibunyikan jarnya. Dan ada yang kedua, kata itu ada yang mabni. Mabni itu dia tetap dalam satu kondisi, dalam satu pakem, dia tidak mungkin berubah. Kalau dia sudah tetap sebagai kasrah, dia selama-lamanya dibaca kasrah. Kalau dia fathah, selama-lamanya di fathah, dan kasrah dan dhammah selama-lamanya dibaca dhammah. Dia tidak menerima perubahan. Nah, itu disebut dengan mabni. Baik, mohon maaf karena waktunya sudah tinggal kurang beberapa detik lagi. Saya kira cukup dahulu ya pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin kalau minggu depan isanya masih agak panjang, kita akan undur sedikit jadi ke lebih belakangan. Baik, saya kira cukup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.